Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Al-Farisi dari Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Kebetulan saya Santi yang ditempatkan di divisi inkubator Alif Learning Center Al-Ittifaq, yang mana inkubator ini adalah tempat pembelajaran siswa, mahasiswa maupun lembaga yang ingin lebih mengenal pertanian bisa dilaksanakan di Al-Ittifaq. Hari ini kita berada di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, yang mana di Koperasi Pondok Al-Ittifaq ini ada pertanian yang berkesinambungan dari hulu sampai hilirnya, dari mulai proses pembuatan pupuk, lalu pembajakan lahan tanah, pengolahan tanah, dan penanaman, perawatan sampai ke panen. Dan selain itu ada juga kegiatan pasca panennya, yaitu kegiatan pemasaran setelah dipanen. Nah, nanti si hasil-hasil sayuran kita olah, ada pencucian, ada pengemasan, ada pengeringan, ada pengemasan, ada penggredan, lalu dikemas, lalu dikasih label dan didistribusikan ke modern market. Nah, ini salah satu lokasi tempat fermentasi pupuk, atau bisa kita bisa sebut dengan bokasian. Nah, ini bokasian ini kita masukkan sayuran-sayuran yang off grade, yang sudah tidak layak konsumsi maupun yang sudah busuk. Nah, kita biasanya fermentasi di bokasi ini. Di sini kita campur lagi sudah sayuran off grade, lalu sayuran off grade, terus masukkan arang sekam, dimasukkan lagi kokopit, dan dimasukkan lagi kohe atau kotoran hewan. Nah, ini kurang lebih sekitar 3-4 bulan difermentasi di bokasian ini. Nanti setelah 4 bulan kita baru bisa panen pupuk ini dan bisa digunakan untuk pengolahan lahan. Sehingga kalau pengolahan lahan di Al-Ittifaq di sini cukup dilakukan 1 tahun sekali, karena dengan menggunakan pupuk yang sudah difermentasi seperti ini, yang biasanya kita sebut dengan pupuk si alif itu. Nah, kita pakai untuk pengolahan tanah, dan di Al-Ittifaq ini pengolahan tanah itu cukup dilakukan selama 1 kali dalam setahun. Nah, ini contoh sayuran-sayuran yang kita tanam di Al-Ittifaq. Ada sayuran utamanya dan juga ada sayuran tumpang sarinya. Ada selada, tumpang sarinya, dan tanaman utamanya brokoli. Nah, ini adalah salah satu budidaya hortikultura sayuran daun yang ditanam di Al-Ittifaq. Selain itu, sayuran-sayuran yang off grade, selain masuk ke bokasian untuk dibuatkan pupuk, kita juga ada hewan ternak atau ternak domba. Nah, ini kita boleh kita sambil lihat di sini ada ternak domba. Biasanya sayuran-sayuran yang sudah off grade tapi masih layak untuk dikonsumsi untuk hewan, kita biasanya memasukkannya untuk pakan ternak di sini. Dan kita juga membutuhkan kotoran hewannya berupa air kencingnya dan kotoran-kotoran hewannya. Nanti kita tampung di sebelah sini air kencingnya dan untuk pupuk gitu. Baik, kali ini di tempat ini adalah biasanya kita menyebutnya greenhouse atau GH jeruk. Kenapa GH jeruk? Karena di GH ini kita tanam jeruk seperti ini. Ini salah satu budidaya buah yang kita budidayakan di Al-Ittifaq, yaitu buah atau jeruk dekopon namanya. Nah, ini jeruk dekopon ini adalah persilangan bibit ya, sehingga yang bijinya itu minim biji dan rasanya itu sangat segar gitu. Nah, ini di Al-Ittifaq ini dibudidaya jeruk ini, dan alhamdulillah setiap bulan itu selalu ada perkembangan dari sisi pembuahannya gitu. Mungkin kita lanjut aja ke atas. Nah, ini kita
ada tanaman selada. Tanaman selada ini adalah tanaman sayuran daun yang diproduksi atau ditanam di Al-Ittifaq. Medianya pun adalah media yang kita pakai dari bokasian yang tadi kita sudah fermentasi. Kita pakai di sini sebagai medianya, lalu kita tanam sayuran-sayuran biji atau benih dari selada ini. Lalu kurang lebih di sini sekitar 3 sampai 4 mingguan. Setelah 3 sampai 4 minggu, sayuran daun ini sudah bisa dipanen. Gitu, dan hasil sayuran yang misalkan gak masuk on grade, yang off grade misalnya. Nah, ini kita campur lagi dengan tanah atau media yang ada di sini sehingga produktivitas tanahnya semakin meningkat. Gitu. Dan untuk penyiramannya ini kita memakai teknik penyiraman drip tip. Jadi ini sudah memakai sistem, sudah ada jadwalnya juga. Nanti setiap beberapa jam sekali ini air yang ada di selang ini mengalir dengan sendirinya dan keluar melalui lubang yang sudah disediakan di tiap saluran air ini gitu. Jadi nanti netes aja gitu. Izin, ini saya ingin memperkenalkan terkait alur pasca panen yang ada di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Di tempat saya ini, di tempat saya berdiri ini adalah tempat penerimaan barang. Biasanya para petani mitra ataupun pesantren mitra yang mengirimkan hasil panennya ke Al-Ittifaq biasanya di drop di sini. Nanti sama tim kita akan dilakukan penginputan data berupa berapa barang yang masuk, berapa kilo barang yang masuk nanti diinputkan melalui spreadsheet. Biasanya di sini ditempatkannya, dan ini salah satu produk-produk unggulan Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Di sini ada jeruk dekopon, ada wortel kuroda, ada melon intanon, ada buah tin dan juga stroberi. Nah, ini adalah salah satu dari sekian banyak sayuran dan buah-buahan yang diproduksi di Al-Ittifaq, dan ini salah satu produk unggulannya. Oke, lanjut saja. Oke, untuk kali ini saya mau mengenalkan terkait alur produksi di tempat packing house Al-Ittifaq. Yang pertama itu ada penerimaan barang. Yang kedua, langsung ketika kita mendapatkan penerimaan barang dari para petani mitra, dari kebun kita, dari petani mitra, dari pesantren mitra, kita terima baru dicuci. Ada proses pencucian di sini. Setelah pencucian, langsung kita ada proses pengeringan, dan setelah pengeringan ada proses sorting atau grading. Setelah disortir, setelah digrade, baru masuk ke proses packing. Setelah di packing, baru masuk ke labeling. Dan setelah itu baru didistribusikan ke market atau modern market, supermarket yang ada di Bandung Raya. Nanti kita lihat di dalam. Nah, ini salah satu tempat area basah atau tempat pencucian yang mana sayuran-sayuran atau rempah-rempah yang keras kayak seperti ikan kunyit, wortel, jahe dan lain-lain. Nah, biasanya kita cuci di tempat ini dengan menggunakan mesin cuci ini. Nah, ini berupa sikat, jadi nggak merusak ke sayurannya, jadi teksturnya masih lembut. Nah, setelah dicuci, nah ini saya mau mengenalkan juga, kebetulan ini ada grade-grade-nya juga, ada jahe, ada grade A, grade B, grade C, dan non-grade. Kalau non-grade itu biasanya kita masuknya ke pakan ternak ataupun ke pembokasian. Nah, setelah kita menerima barang dari petani kita, dari petani mitra, dari pesantren mitra, baru kita cuci di area basah, baru kita masuk ke area pengeringan ataupun tempat area mensterilisasi dari air, supaya si sayuran yang udah kita panen itu, yang udah kita cuci itu, menghasilkan sayuran yang bersih atau rempah yang bersih. Tetapi harus dikeringkan terlebih dahulu, karena rempah-rempah ataupun sayuran-sayuran yang sudah dicuci masih basah langsung di packing, itu potensi untuk busuknya itu sangat tinggi.
Sehingga sebelum kita packing, kita lakukan terlebih dahulu pengeringan. Untuk pengeringannya kita biasanya tata di sini, dan biasanya kita masih menggunakan alat kipas angin gitu. Nah di sini biasanya nggak sampai 2 atau 3 jam, cukup misalkan sejam setengah, diperkirakan sudah kering, baru bisa diangkut ke gudang stok. Ya baik, kita sekarang ada di tempat pengemasan atau packing house. Nah di tempat ini sayuran-sayuran yang tadi udah kita panen, terus sudah kita cuci, udah kita keringkan, baru kita bisa melakukan pengemasan. Sebelumnya bisa dilihat ini ada yang mengerjakannya itu memakai pakaian lengkap ya, ada jasnya, terus dengan penutup kepalanya. Itu merupakan salah satu tanda SOP kita, wajib menggunakan seragam itu, atribut itu, supaya menjaga kehigienisan sayuran tersebut. Nah, ini untuk pengemasan di sini ini dilakukan oleh alumni santri, rekrutmen ataupun tenaga ahli yang ahli di bidangnya. Nah, ini biasanya kita melakukan pengemasan ini dilakukan selama 24 jam dengan pengiriman 3 kali pengiriman. Yang pertama kita pengiriman jam 4 subuh. Itu kita lakukan pengiriman ke Superindo atau Modern Market se-Bandung Raya. Ada Superindo, misalnya contoh ada Superindo yang di Kopo, Superindo yang di Antapani, di Metro, di Dago. Nah, kita supply sayuran kita ke Superindo yang ada di Bandung Raya. Selain di Bandung ada di Garut dan juga di Cirebon. Itu untuk keberangkatan jam 4 subuh. Pagi-paginya kita ngemas lagi nih gitu, untuk kita kirimkan ke DC Cikarang sekitar jam 10 sampai jam 11. Biasanya keberangkatannya sekitar jam segituan. Setelah itu kita ngemas lagi seperti jam sekarang, kita ngemas lagi untuk pengiriman ke pasar tradisional sekitar sore atau jam 6-an lah, jam maghriban misalkan. Nah, kita mengirimkan sayuran kita ke pasar tradisional dan juga di Jogja itu. Dan setelah kita ngirimin lagi, isanya kita ngemas lagi untuk subuhnya gitu. Jadi ini terus aja 24 jam kita melakukan pengemasan, dan satu hari kita mengeluarkan kurang lebih 6,5 atau 6,5 ton per hari untuk semua komoditas itu. Dan untuk kebutuhan market pun, dari total 100% itu Alitipak hanya bisa mencukupi permintaan pasar hanya 20% dari total permintaan pasar. Ini salah satunya ada jenis sayuran-sayuran yang sudah kita kemas. Ketika buncis ini namanya buncis Kenya atau buncis baby. Nah, ini kita lakukan dulu penggeraman atau pengiloan ya. Biasanya ini sekitar 150 gram atau 200 gram. Kita lakukan penggeraman, setelah digram lalu kita melakukan pengemasan atau packing seperti ini. Itu. Nah, setelah kita melakukan pengemasan, baru kita lakukan pelabelan. Nah, ini contohnya. Yoa ya. Kalau Akang nanti ngelihat di Superindo atau di Yogia ada tulisan Yoa. Nah, ini mayoritas dari kita. Itu ada juga label yang dari kita, namanya itu label Alif. Ini contoh label Al-Ittifaq, tulisannya Alif. Nah, ini biasanya bisa nanti kakak-kakak lihat di Modern Market ya, supermarket kayak di Superindo. Kalau ada tulisannya Alif, itu dari Al-Ittifaq. Itu ada juga nanti, karena ini juga ada grade-grade-nya. Grade A masuk ke supermarket, grade B masuk ke supermarket juga, cuman di mix, dibuatkan sayuran kayak sayuran sop, sayur lodeh, sayur asem itu, dan itu masuk ke Modern Market itu. Terus yang grade C-nya untuk konsumsi baik untuk santri, untuk untuk masyarakat dan sebagainya. Dan untuk grade D-nya digunakan untuk pakan ternak
Oke, kita ada di penghujung pertemuan. Kita tadi udah melihat sayuran-sayuran daun yang ada di greenhouse, melihat jeruk dan sebagainya, dan melihat proses pasca panen, yaitu di packing house, pengemasan. Kita udah melihat tempat pencuciannya, pengeringannya, lalu tempat pengemasannya dengan dengan segala bermacam grade-nya, dan juga toko-toko yang kita supply setiap harinya. Jadi yang saya harapkan dengan segala macam yang sudah kita perlihatkan di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, ini harapannya bisa memacu untuk anak muda milenial ya, untuk lebih terbuka terkait pertanian gitu. Karena apa? Karena kita ketika melakukan pertanian dengan manajemen yang bagus dan yang baik, pertanian itu tidak seburuk yang dibayangkan. Searah dengan program pemerintah tentang ketahanan pangan, bahwa sektor pertanian ini menjadi sebuah perhatian khusus untuk semuanya. Jadi saya mengajak untuk para anak muda semuanya dari tingkatan SD, SMP, SMA, mahasiswa dan lembaga sekitar, ayo kita mulai fokus ke dunia pertanian untuk mendukung program pemerintah dalam menguatkan ketahanan pangan di Indonesia. Dari saya, Lutfi Al-Farisi dari Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, dicukupkan sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.